Gemes sekali aku lihat dari kemarin itu. Gemes bener, pengen pukul kepalanya. Kena kalau kan. Nggak dikasihnya adiknya tenang gitu, duduk-duduk gitu. Senang-senang. Pantang ditengoknya ngulujung-ngulujung langsung mulai timpah aja. Mereka ngewong bun. Iya, hawa. 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 Kali pun pemilihan presiden itu udah bosan aku nengok TikTok ini. Semuanya masalah kampanye. Capek ngelihatnya, kebanyakan. Yang ini ngomong ini, yang itu ngomong ini. Adu domba aja kerjanya. Itu pilih-pilih aja udah gitu loh. Gak usah repot. Yang domba. Puji aja yang kalian suka gitu. Puji. Disanjung aja yang kalian pilih. Udah gitu aja. Gak usah ngadu domba. Jadi ikut-ikutan gitu. Bosan. Bosan. Kelamaan pemilihannya. Di sini nggak ada gitu-gitu loh. Di sini kalau ada pemilihan mau presiden ya udah milih. Nggak repot gitu, nggak heboh. Orang cari makan di sini, nggak diajak-ajak. Di sini kalau Indonesia tuh geger satu dunia. Gila 2000 orang yang nonton. Bikin kolak bun. Entah besok aja. Bikin kolak ya. Beli pisang dong berarti. Ini keluar lagi. Hah? Keluar lagi lah kita ya. Jam berapa sekarang? Lihat nanti ya.
Kan pakai ada penyaring udara buat masakan. Bunda kapan ke Medan? Nantilah mendekati Lebaran. Bunda Igun pergi dari Indonesia gimana nih, Bun? Bun. Gila. Nah, ngapain sih Gun itu ya? Ninggalin Indonesia untuk apa? Hanya gara-gara mungkin dia mau ke ini kali, mau ini. Bunda kalau kirim babat untuk Bunda nggak boleh kirim ke Jerman daging, sayang. Ke Jerman nggak boleh kirim daging, takut bawa penyakit. Ngorek sampah, ya. Ngorek sampah. Bun, salto dong Bun. Kau aja salto di Gunung Kawi. Mau ngerokok, mau ngopi suruh salto. Hah? Salto di mana? Di Menteng ini, di tembok Cina. Aku cuma mau salto di tembok Cina. Joget Bun sayang. Ntar. Lagi ngerokok, minum kopi, banyak kali permintaan kalian ya. Memang aku biduan. Hah? Emang aku biduan? Biduan bongkar gitu. Kayak mana? Biduan bongkar tuh kayak mana? Abis dibongkar-bongkar nyanyinya gitu. Bising kali pun kau ah. Kayak suara hujan. Gak, sapa aku dong Bunda. Iya, merepet dong Bun. Bunda kok cantik. Iyalah. Aku ketawa nengok yang apa itu. Yang bapak-bapak yang ngomong apa itu. Yang katanya dia Habib itu loh. Terkutuk. Kalau nggak milih Anies terkutuk. Ikan hiu kali terkutuk. Bunda kapan ke Lampung, konser di Lampung? Iya. Bentar ya. Alah, nggak usah konser-konser lah. Ya, nyanyi di panggung aja gitu, panggung hiburan. Ada nggak di mall-mall? Biar masyarakat Lampung nonton aku gitu loh. Bunda salam kenal dari Sulawesi Utara, iya. Ipan mau ke Jerman ya Bun. Dia pingin berkarir di Eropa mungkin, biarin aja lah. Di Indonesia juga banyak kok asisten-asistennya dia. Mungkin dia mau healing. Benci kali aku lah. Salam dari Kalimantan ya Bunda. Iya. Bunda SMK Ivan sama kalau jadi hidup di luar negeri Kak Ivan. Kayak mana nggak ngerti aku bacanya. Bunda putar lagu belum Bunda belum. Kok nggak enak ngerokoknya ya? Apa yang salah dengan tembakunya? DJ Devina. Hai Bunda. Hai DJ Devina.
Hai Devina. Salam dari Lampung ya bun. Dele suaranya bun. Sana kau, keluar kau, keluar, ngolok. Ini bandel ini ya. Udah dilarang masih aja mau masuk. Delete suaranya bunda. Mampus lah situ, capek aku delete suaranya. Nggak jelas live-nya. Internet bunda nanti mau bunda ganti yang lebih cepat ya. Ewong pantatku dong bunda. Ngapain kau sentak pantat kau? Gila kau. Hah? Yang mau pikir aku punya Kenti? Sana sama tukang parkir. Gila. Kok minta di ewong pula? Boti kurang di ewong. Sama tukang parkir no. Tukang parkir ya. Preman-preman. Sekalian preman grogol sana. Kok minta ewong sama aku pula kau? Bodoh. Minta ewong lah sama banci Taman Lawang. Gila. Sana sama banci Prapanca sana. Atau banci sama ini Jatinegara sana. Gila. Bunda nikah bunda. Bunda kok muda banget. Iya dong. Minta ngewong gila. Keluarinlah Kenti kita itu. Kok banyak Turki hadir. Hai Turki. Jadi bikin kue nggak bun? Hari ini kayaknya bikin kola aja ya. Kola apa ya? Kola pisang ya? Bunda mau makan bubur kacang. Hari ini bunda kayaknya mau masak bubur aja deh. Bubur ketan hitam. Atau buat bubur cendil aja kali ya. Bubur cendil ya. Cepat makan Korla. Masih kenyang aku. Bunda aku DM tolong dibalas. Aku nggak buka DM. Capek kali aku buka DM. Ribuan DM yang masuk. Gimana pula aku ngebalasnya satu persatu, ha? Kau pikir aku kerja di kantor koperasi? Bubur cendil ya bun. Bun nyanyi. Kau pikir aku pengamen? Salam dari Madura ya bunda. Iya, kebanyakan mau masak kau. Salam bunda dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau? Di mana itu? Arah Lampung ya? Lubuk Linggau. Sampai ke sana. Sampai ke Lubuk Linggau. Emang bunda sampai ke Lubuk Linggau? Ya Allah, merata ya. Kayak mana Lubuk Linggau itu? Banyak lubuk. Di DM banyak hater nggak bun? Ku blok lah kalau banyak yang hater. Demam cinta yang kini kurasa telah hilang semenjak engkau di ewong. Awas kau kencing di kasur ya. Kencing kau di sini. Hah? Awas kau kencing di sini ya. Pagi-pagi ngidupin TV, nengok
nengok-nengok acara TV ya. Kita puter-puter itu ya. Kemarin ada yang bilang katanya Bunda, film ini, film itu. Mana filmnya? Sana kalian, sana. Apa kemarin katanya ya kalau nggak salah? Film apa gitu? Penasaran gue pengen nengok. Oh ya anak-anak Indigo itu yuk. Siapa namanya anak Indigo itu? Dia mau ngapain? Coba Bunda nengok anak Indigo itu ya. Mana laptopku? Laptop. Kembali ke laptop. Itu pembawa acara kembali ke laptop itu siapa namanya? Tungkul. Masih ada dia? Acara itu kayak mana? Masih ada kah? Masih kah? Foto kah? Video kah? Yeay. Mari bernyanyi. Cantiknya maling mundur nih ya. Cantik kali maling mundur nih ya. Maling mundur. Kapan ini montak? Senin ya? Montak ya Allah. Itulah kapan debat capres lagi? Hah? Debat capres lagi kapan? Masih debat aja. Kapan debat capres? Tunggu Bunda bersihin laptop dulu ya. Minggir. Minggir. Hei, mari. Kita jumpa lagi. Mari. Berjumpa kita di sini. Siapa namanya siapa nama anak Indigo itu? Aku malas bahas politik Capek aku. Anak Indigo itu siapa namanya? Siapa namanya anak Indigo itu? Anak Indigo. Siapa namanya anak Indigo itu? Siapakah nama anak Indigo? Battery 10%. Battery Connected to Chrysler's MacBook Air. Hei, mari. Kita jumpa lagi. Siapa nama anak Indigo itu? Siapakah? Ini kabelnya pendek ini loh. Pendek, gak ada lagi kabel listrik ya. Pendek kabelnya. Pendek kali kabelnya ini loh. Gak ada yang panjang ya. Jumpa kalau ada senang. Hei, mari. Nah, ini kan ada. Pakai dong yang ini ya kan. Pakai dong yang ini. Nah, pakai dong yang di sini. Nggak hidup ini. Coba hidup nggak dia? Hidup.
ganteng kali loh. Siapa namanya? Ini siapa namanya pemain Rambo nih? Ih, ganteng kali ya Allah badannya Allah Tuhan. Siapa sih nama pemain Rambo itu? Pemain Rambo. Siapa nama laki-laki itu yang bule itu? Ya Allah gantengnya. Siapa namanya ini? Ya Allah, enaknya nengok hidung dia ya. Ini loh, ya Allah badannya Tuhan. Siapa namanya? Ih, badannya Tuhan. Mau kali aku ditimpah dia ini loh. Ini nih, ya Allah ganteng ya Allah Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, itu kenapa yang satu itu ngewong? Ini jelek kali mukanya. Ini nih, enggak ah, itu jelek ah. Yang ini nih, itu kayak Anis mukanya. Ini kayak Pak Anis mukanya. Ini kayak Pak Anis ya. Shalala. Indah memang indah, cuek-cuek remaja. Satu hari indah memang indah, cuek-cuek remaja, cinta berpayung karuna. Dia punya cemburu berat, dia juga punya rindu berat. Aduhai, suka manja-manja. Tak jumpa sehari rasanya sekarat, dunia rasa-rasa mau kiamat. Tentang hati bintang, sekali dia sayang, suka dilarang. Indah memang indah, cuek-cuek remaja, cinta berpayung karuna. Asik memang asik, cuek-cuek remaja, rindu berpayung karuna. Udah ya Mbak, udah ya. Mbak Ayu Soraya udah Mbak ya. Udah cukup Mbak sampai situ nyanyinya. Udah enak lagu kau Mbak ya. Mbak Ayu Soraya, udah cukup Mbak, udah ya. Udah Mbak, udah. Udah enak lagunya Mbak, udah menghibur hatiku Mbak ya. Tolong jangan dilanjutin lagi Mbak. Ya, Mbak Ayu Soraya harus tidur ya. Mbak Ayu Soraya harus tidur Mbak, tidur. Saya kasih jamu Mbak biar tidur ya Mbak ya. Mbak Ayu Soraya yang cantik, tidur Mbak, tidur. Tidur ya Mbak, tidur. Saya kasih jamu ya Mbak, jamu tidur. Mabuk janda bun, nggak capek ah, nyanyi lagi. Yang lain aja. Ih, emaknya lagi. Nyalain aja lain, yang lain. Bunda, delay bun. Apa sih delay ini? Suaranya delay. Udahlah, ke TikTok aja deh kalau gitu cus. Ya, ke TikTok aja udah. Repot kalau kayak gitu. Dalai lah segala macam, bete bengek lah. Udah, kalau kayak gitu, lari kita ke TikTok yuk. Yuk kita ramekan TikTok yuk. Dalai. Capek pula aku baca komennya. Dalai lah inilah segala macam. Udah, ke ini aja. Ke TikTok. Bebas mau ngapain. Yuk. Udah ke TikTok aja. Udah TikTok. Ya bun, TikTok aja yuk. Mana Indigo? Kayak mana tulisan Indigo kayak mana? Indigo. Emang kenapa dia? Dia bisa nengok apa? Yang mana ini? Coba ya. Coba kalian diam dulu. Lagi berenang di kolam ikan. Siapa yang lagi berenang di kolam ikan? Siapa?
Saya. Siapa? Saya. Dede. Siapa? Ya, itu ada yang ngajakin main. Kan kaget aku kan. Gitu Om. Bawa dari Gombel itu. Diajak pulang apa ngikut? Ngikut ngintil pulang gitu loh. Jadi tuh Farah setiap lewat tempat-tempat yang angker itu sering kayak gitu Om, bawa pulang gitu. Iya. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang parenting, terutama Gosip, kalau kita memiliki gosip putra Bunda. dan putri Assalamualaikum Bunda. yang memiliki satu kemampuan khusus untuk berinteraksi dengan hal-hal supranatural atau sering dikenal dengan Joget aja anak pun. indigo, anak kristal ataupun Iyalah malas aku nengok kayak gini. Pagi-pagi aku jantungan nengok. Gak mau aku nengok-nengok gini. Ya. Aku jantungan nengok kayak gini. Aku sih nggak takut. Cuman anak emas. karena aku pernah percaya. Aku tahu. Tak Aku berapa lama sudah hadir teman saya jauh-jauh dari Semarang, yaitu Mbak Vira. Apa kabar Mbak Vira? Baik, alhamdulillah Om. Sehat kabarnya? Sehat. Iya. Perjalanannya bagaimana tadi? Lancar. Lancar. Emang ada acara juga ke Jogja? Enggak sih, memang mau Jurnal ketemu sama Risa aja. Bunda. Kenapa Jurnal Risa? Jurnal Risa kenapa lagi? Banyak kali ini ya. Lagi-lagi isu ya. Lingsir wangi Bunda nggak mau aku. Aku mau kalau aku mau nyetel singlir wangi nanti di depan Monas ya. Aku mau kalau nyetel begitu di depan Monas ya. Nggak mau aku. Kayaknya Bunda mau beli tulisan di situ aja Nabi Muhammad dan ayat-ayat Bunda mau beli tulisan ayat kursi di situ. Jadi di situ ada ayat kursi gitu ya. Enak gitu ya. Ngobrol-ngobrol Iya, bareng ya. ngobrol, Iya, ini kan saya sudah Suara ini ya siapa nonton itu? Anak kecil. terus Sampai kejadian-kejadian aneh seperti menunjukkan eksistensinya setiap jam 2 malam 2 dini hari itu tuh selalu Kebangun. aku dengar suara kayak orang lagi nyapu Om. Srek gitu. Ngeri kali enggak serem Nggak mau aku nengok-nengok kayak gini. Takut aku. Jelek kali muka bapak ini kenapa Astagfirullahaladzim. Beginilah kondisi kami setelah tersesat di Vietnam. Hayo. 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 Ngorek sampah. Ngorek sampah. Jadi tukang sampah aja sekalian kucing. Jadi tukang sampah aja ya mau jadi tukang sampah. Mau jadi tukang sampah. Jurnal Risa Bunda, Jurnal Risa. Kenapa dia? Gimana tulisannya? Jurnal Lisa. Kenapa dia? Risa, kenapa? Kenapa dia? Siapa ini? Penulis menyelusurin ke hutan bersama jurnis. Selamat datang di Lewang Kunti. Kenapa dia? Yang mana ini? Kenapa dia rupanya? Kemasukan dia. Bionorica Dermaline vom Sinopret-Hersteller. Kenapa Jetzt dia neu kemasukan? In Ihrer Apotheke. Iya. Spart euch hohe Energiekosten. Kenapa dia kemasukan? Merinding aku dari tadi pas jalan ke sini aja kan sepi banget ya jalanannya, udah merinding dia terus udah istighfar terus. Hari guys marane nggak belajar kurang sesurian gitu. Wah jauh. Ayo terus lama gimana? Biuwi cenah kan sana saya ngegarang ulah marondok.
Rumah apa ini? Lagian rumahnya serem amat. Udah tahu di Indonesia tuh banyak hantu. Pakai acara gede-gede lagi rumahnya. DMS Bun, apa DMS? Udah jangan aneh ya. Mana sih cuman foto-foto. Apa foto-foto kayak gini? Tak apa pun ini main film. Nggak ngerti aku. Mana? Aja pakai ketik-ketik ngelapor. Ini apa, cerita apa ini? Mana jurnal Risa? Kelamaan pun kau Enak banget ya, maksudnya dingin gitu ya, pengantin baru gitu. Tenang, sabar nanti sabar. Suaranya ya. Nggak mau aku kayak gini apa ini nggak enak ini, kebanyakan ngomong. Episode spesial bersama ibu-ibu spesial. Nggak enak ini. Kebanyakan dimasuk-masukin. Nggak mau aku yang kesawanan, nggak mau aku. Yang tadi yang ngeri itu kayaknya, yang nampak-nampak itu yang aku takut. Yang nampak-nampak itu, kalau udah kemasukan aku nggak, entah iya atau enggak kalau kemasukan itu. Entah kemasukan tetangganya yang meninggal gitu, nggak. Ya orang apa-apa ini, orang ini, apa nih poncong? Indigo. DM Lilis Bunda, DMS. Terus apa lagi? DMS apa? DMS apa? Apa namanya? DMS aja. Yang mana ini? Mana DMS? Mana? DMS. Ini kenapa ini? Ini DMS. Kostan. Yang mana satu? Yang perempuan cantik ini. Hantu buncin. Apa itu hantu buncin? Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai anjir suara. Himak lah ini nggak mau aku ini takut aku. Serem Yang lain aja udah nggak mau aku mau senang-senang. Kenapa bapak-bapak ini aja ini lucu nih. Yang orang ini nih. Siapa tadi nih? Nih mana tadi? Aduh kelewatan lagi dah. Siapa tadi namanya tuh yang lucu itu? Ini aja nih. Selama kalian untuk yang Annabelle ini di Amerika nggak terlalu menakutkan seperti yang menakutkan, kayak aku bener-bener malas kalau udah ngomong-ngomong kayak gini udahlah males bunda nengok hantu-hantu takut aku jantungan. Aku mau gembira-gembira pagi-pagi ya. Aku nggak mau jantungannya. Aku nggak mau jantungan. Aku mau gembira-gembira. Malam ini malam panjang. Mak Betty mak. Nggak ngapain sih warintil. Capek warintil Bunda udah nonton sering warintil.
Yang lain dong. Lesti, Bunda. Nggak capek Lesti, nangis lagi ntar aku. Nggak mau aku. Bunda lagu Lesti. Nggak mau dong. Nggak mau lagi aku lagu Lesti. Ntar aku nangis. Bikin bubur sumsum ya Bun, nanti aja. Nyanyi Bun. Lingsir wangi Bunda. Nggak takut aku lingsir wangi. Nggak berani aku. Geboy mujair Bunda. Bunda lagu jagung. Nggak mau aku. Prabowo aja Bun. Prabowo ya. Prabowo. Prabowo. Presidenku. Prabowo. Bukan Prabowo. Prabowo. Si gemoy. Ini kapan ini dia kalah Prabowo posisi di depan Jokowi saat ditanya terkait kondisi kesehatan. Kenapa rupanya? Kenapa dia kondisi kesehatan? Kala Prabowo berpos silat di depan Presiden Jokowi saat ditanya terkait kondisi kesehatannya. Siapa? Also ich bin jetzt nicht morgens aufgestanden und wollte Gärtner werden. Aus seinem Hobby wurde mein Beruf und vor allem meine Leidenschaft. Angefangen habe ich bei meinen Nachbarn, habe denen ein bisschen im Garten geholfen und irgendwann wurde das immer mehr und vor allem wurden die Aufträge auch immer größer. Mittlerweile stelle ich den 3. Mitarbeiter ein, kaufe mein 12. Arbeitsgerät, aber ob ich jetzt meine Pilih aja, udah nggak usah pakai ngejelein Prabowo. Ya, nggak usah pakai jele-jelein saling pendukung. Ya, kalau mau mengkoreksi kerjaannya aja, nggak usah pakai jelein orangnya. Gak ada apa-apanya Prabowo. Emang kenapa rupanya dia banyak duitnya kok, kaya raya dari kecil. Dia pernah menggadaikan tanah untuk Pak Anies, dia pernah beli pulau. Dia banyak membangun Indonesia. Gak ada apa-apanya gimana? Jangan buta mata kita dalam menilai. Ya, Anies juga punya kelebihan, Pak Prabowo juga punya kelebihan, Ganjar juga punya kelebihan. Gak usah saling menjatuhkan atas dasar nggak suka. Ya udah nggak suka. Kalau kau nggak milih Pak Prabowo ya udah nggak usah milih. Masih banyak yang milih. Gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Dari mana gak ada apa-apanya? Dia berjuang kok demi Indonesia. Ya. Gus Dur aja memuji dia. Gus Dur aja memuji Prabowo. Habibie aja ini mengidolakan Prabowo. Kau bilang gak ada apa-apanya. Emang kau udah punya apa-apa? Nikah Adila Bunda. Lagu oke gas. Lagu. Ini pesawat dia beli ya? Ini pesawat yang Pak Prabowo beli. Tuh, kau bilang gak ada apa-apanya. Nih Pak Prabowo nih melakukan yang udah dilakukannya sebagai ini Menteri Pertahanan. Jangan buta mata. Ini gantengnya tentara itu ya. Tentara ini badannya kayak api ya. Tegap-tegap tangannya. Tangannya tuh keras-keras gitu ya. Presiden Jokowi bersama Prabowo Subianto syarat terima Hercules dan Parter. Ini Hercules ini pesawat Hercules kayak gini modelnya. Bunda pikir pesawat Hercules tuh gede gitu, nggak bisa masuk gede gitu kayak segede apa gitu. Segini. Ini pesawat Hercules. Namanya pesawat Hercules. Bisa ke Amerika dia. Bisa nggak ke Amerika, balik lagi ke Amerika, ke Indonesia, terus terbang lagi ke Australia dalam saat nggak bisa habis minyaknya. Buser kola, itil mama kau panjang, ya itil mama kau sepanjang sungai ular. Itil mama kau sepanjang sungai ular. Kau bilang aku buser, itil mama kau sepanjang sungai ular, ya sepanjang Kalimalang. Makasih buat yang ngasih rumah Azuna, thank you ya. Kau bilang aku buser, itil mama kau sepanjang Kali Ciliwung. Oke gas. Tambah orang gas.
Oke gas, tambah korang tugas gas. Oke gas, tambah korang tugas gas. Endlich sind 10 Minuten Sprachnachrichten für was gut. Denn mit dem Tut-Gutes-Tarif von Share spendest du Kindern wichtigen Zugang zu digitaler Bildung. Jetzt bestellen. Enak lagunya ya. Sorry ya. Masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak panjang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Nomor 2 torang gas, ya Allah susahnya. Masuk, meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia. Berjuang tanpa batas kata dia. Emang benar, Pak Prabowo itu berjuang mati-matian, mensejahterakan rakyat. Banyak prestasi-prestasi dia yang membanggakan, kalaupun dia hanya sebagai Menteri Pertahanan. Ya kan, berjuang tanpa batas, berjuang tanpa perhitungan. Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Pasangan 2 tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Kita kan rakyat 2 tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Kita kan rakyat yang hidup bergizi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan pamit. Kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih susah kali kata-katanya ya. Kita pikirkan, mari kita wujudkan, kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas, Prabowo Gibran paling pas. Kok tadi oke gas torang 2 nomor gas, ini kok sekarang lagi oke gas Prabowo Gibran paling pas gitu. Kok banyak kali kalimat-kalimatnya ah. Karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas, Prabowo Gibran paling pas. Prabowo Gibran paling pas. Kok bukan torang gibas. Kok lain lagi kalimatnya yang ini? Kok oke gas Prabowo Gibran paling pas. Oke gas Prabowo Gibran paling pas. Kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas Prabowo Gibran paling pas. Oke gas Prabowo Gibran paling pas. Dan Karena dia masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas Prabowo Gibran paling pas. Oke gas Prabowo Gibran paling pas. Usah panjang-panjang syairnya. Tadi aja itu aja pokoknya oke gas hanya Prabowo paling best gitu aja udah, nggak usah pakai banyak kali kalimat. Yang mana penyanyinya ini? Siapa penyanyinya ini dia? Ya Allah, Pak Prabowo goyang loh dia. Ih, ganteng kali laki-laki nih. Orang mana, orang Thailand? Oke gas Prabowo Gibran paling pas. Mantap Bunda, putar lagu Seraya
Siapa itu Seraya? Hah? Seraya itu siapa? Putar lagu ada cair. Itil mama kau cair. Itil mama kau cair. Ya. Cair itil mama kau cair. Mampuslah kau. Itil mama kau cair. Ya, itil mama kau cair. Gitu aja aku ngomongnya. Repot. Ya. Oke gas. Anies didesak warga gusuran PT hingga soal salaman sama Prabowo. Malas aku kayak gini. Orang Indonesia itu bukan lihat kinerja, lihat yang pintar ngomong. Orang Indonesia tuh gila ngomong aja. Mau mendukung yang pintar ngomong aja. Bukan yang kerja ini cari, yang pintar ngomong. Terima kasih teman-teman. Udah entah kemana-mana arahnya. Bosan aku di Jerman ini orang Jerman nggak suka diskusi. Orang Jerman tuh nggak suka berdebat. Orang Indonesia tuh paling suka dengerin orang pintar ngomong. Di Jerman nggak ada gitu-gitu. Di Jerman yang pintar lu bisa kerja, bisa nggak kerja. Lu jangan banyak bacot kerja lu. Kalau kerja lu bagus, bisa lu kerja. Nggak ada banyak ngomong. Di sini nggak boleh ngomong. Kerja ya kerja. Orang Indonesia suka kalau orang pintar ngomong. Suka bener. Udah lain cara pandangnya. Suka bener nengok yang pintar ngomong. Ya udah suruh jadi jubir ngomong kalau kayak gitu. Jadi jubir aja mendingan. Yang doyan ngebacot. Di Jerman nggak ada, di Jerman nggak suka orang banyak ngomong. Di sini kerja di sini. Di sini nggak ada bacot-bacotan. Di sini nggak ada yang model-model kebanyakan bacot. Kayaknya kalau bunda kerja gitu, nggak boleh bunda banyak ngomong. Kerja yang bener. Orang Indonesia suka kalau nengok orang pintar ngomong, terkagum-kagum. Ntar yang ada jadi presiden banyak ngomong daripada banyak kerja. Coy. Cari yang banyak kerja, yang tahu kerja gitu loh. Kayak Soeharto itu, nggak pandai dia ngomong banyak dia. Presiden Soeharto walaupun kayak gitu ada kelebihan ada kekurangan dia, tapi dia nggak banyak ngomong. Pidato aja paling dia pakai teks udah selesai. Ya, banyak ngomong. Orang Indonesia suka kali banyak ngomong. Di undang-undang sana sini untuk pembicaraan, tak paham ini omong. Kita tuh cari presiden untuk kerja, bukan untuk bacot. Cari yang pintar ngomong mulu. Ya udah nggak usah jadi presiden, jadi cubir aja, cubir ngobrol. Asik yang banyak ngomong aja dipilih. Aku capek nih orang banyak ngomong, tong kosong nyaring bunyinya yang ada ntar. Gibran jangan banyak ngomong Gibran. Ya, mendingan gitu aja kau melongok. Udah bangun, melongok bangun gitu. Udah. Gak usah kebanyakan nyinyir. Nanti kalau ditanya-tanya banyak lagi bacotnya. Aku nggak tertarik yang banyak bacot. Sok menampakkan dia pintar lah segala macam lah, inilah itulah. Yang ada ntar kalau kerjaannya salah dibalikan fakta lagi. Makanya jangan cari pemimpin yang banyak bacot. Ntar begitu salahnya dia, udah dibacotinnya kita. Sepaknya dengan bahasa dia. Males aku yang kayak gini yang lain aja Kalau ngomong itu mendingan di suatu parlemen, misalnya diundang di PBB, silakan di sana ngobrol situ. Cair ya bunda, itil mama kau cair. Itil mama kau cair air listrik, ya. Sarap kau. Orang gila kau. Cari yang mana ya? Berita apa ya? Pak Ganjar ini bagus ini, nggak banyak ngomong dia.
kenapa ini? Korla buser, itil mama kau. Anak anjing kau. Anak anjing. Anak bangsat kau. Korla cair buser, bapak kau cair buser. Hah? Atuk kau mandi telanjang. Sarap kau. Orang gila kau. Kau tanyalah sama pendukung kau sana. Buser-buser. Bukannya pendukung dari sebelah yang banyak buser di mana-mana katanya di internet. Hah? Bukannya udah kebobolan pendukung yang sebelah itu. Yang lebih banyak busernya. Lebih banyak katanya sampai 1 akun bisa sampai 1000 akun. Kayak mana buatnya itu ya? Ya, 100 akun katanya. 1 orang 100 akun. Ngeri kali ya. Hah? Kau pendukung siapa kau? Udah jangan diladenin bunda. Ya gila kali ya, kita mendukung Pak Prabowo. Terus kita difitnah yang cair lah, yang dibayar lah, itil bapak mama kau lah sana. Anak anjing kau. Curang kau curang kau. Culas, ya, culas kau. Ya, orang mau menyuarakan kau patahkan dengan kalimat yang anjing kau itu. Kenapa takut kau? Gemetar. Hah? Takut gitu. Iya. Kau patahkan pendukung Pak Prabowo dengan kalimat cair gitu. Hah? Pinter kali akal kau ya, licik ya, picik ya, binatang. Sibuk-sibuk lah kau. Ini pendukung-pendukung setannya ini. Apa itu yang diajarin sama Anies? Hah? Apa itu yang diajarin sama Pak Anies? Iya. Apa itu yang disuruh Pak Anies buat kalian pendukungnya supaya menjual-jual fitnah? Iya. Iya, apa itu yang diajarin Pak Anies? Iya. Hah? Apa itu? Kuulang lagi kalimatku ya. Kuulang lagi kalimat aku. Apa itu yang diajarin sama Pak Anies yang kalian dukung? Semua yang namanya sukses suara gimana? Apa itu yang diajarin sama Pak Anies untuk tim suksesnya dia? Lebih banyak memfitnah, lebih banyak memberitakan hoax, lebih banyak menjual isu. Iya, itu ajaran Pak Anies. Iya, itu ajaran Pak Anies. Iya, itu yang diajarin sama Pak Anies. Menyuruh kalian untuk menyebar ke seluruh medsos, fitnah lah orang-orang pendukungnya Pak Prabowo, Pak Ganjar gitu. Iya, itu yang disuruh Pak Anies. Seperti itu yang kalian ikutin. Iya. Yang bagaimana dia mengkritik kerjaan Pak Prabowo. Yang menjual fitnah juga. Itu yang kalian ikutin. Mau jadi apa negara kita? Yang ada hancur. Model begitu. Gimana nggak diikutin? Orang Pak Aniesnya juga begitu sih waktu debat Capres. Memfitnah Pak Prabowo 700 triliun. Ngurusin tanahnya dia. Itulah. Akhirnya pengikutnya semua ngikutin. Menyebarkan berita hoax. Apa? Dapat pahala. Masuk surga matinya. Masa Anies begitu? Kalau dukung Pak Anies jangan jelekkan. Kalau ingin dukung Pak Anies jangan jelekkan Pak Aniesnya dong. Cair ya, pepek mama kau cair. Ya, pepek mama kau cair, benanah, berdarah. Gak bisa diewong. Ya, lalap kau. Gantengnya Pak Prabowo. Kisah perjalanan Prabowo Subianto kental dengan latar belakang militer. Coba. Itu kau. Aku milih Pak Prabowo karena dari hati. Ya. Gak suka aku memilih seorang presiden yang jual-jual fitnah. Aku gak mau mendukung Aku gak mau mendukung calon presiden yang menjual fitnah. Ya. Ab dem 1. Juli 2024 sekali didiamkan akan berlanjut seterusnya. Saudara Prabowo Subianto adalah satu-satunya calon presiden dalam Pilpres 2024 yang memiliki latar belakang militer. Pengalamannya di politik dan pemerintahan merentang sejak era kepemimpinan Soeharto. Berikut kisah perjalanan Prabowo Subianto dalam jejak Aku nggak mau memilih seorang calon presiden yang suka menyebarkan hoax, menjual fitnah. Kenapa Bunda? Ya kan seperti itu nanti jadinya. Jadi bukan kerja, kebanyakan fitnah.
Berarti masyarakat Indonesia jadi tukang fitnah. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dilahirkan di Jakarta 17 Oktober 1951. Sang ibu adalah Dora Mari Sigar dan sang ayah Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang pakar ekonomi di era Presiden Soekarno. Prabowo memiliki 2 orang kakak perempuan bernama Bintia Ningsih dan Mairani Ekowati, serta seorang adik laki-laki, Hasim Joyo Hadikusumo. Prabowo menghabiskan masa kecil lebih banyak di luar negeri, mengikuti perjalanan kedua orang tuanya. Pada usia 5 tahun, Prabowo mulai bersekolah di Sekolah Sumbangsih, Jakarta. Selanjutnya, Prabowo berpindah-pindah sekolah di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Swiss, dan terakhir menyelesaikan pendidikan menengah di The American School London, Inggris pada 1969 hingga akhirnya kembali ke Indonesia. SD Hong Kong, Victoria International Malaysia, International School Swiss, America School in London, United Kingdom 1969, Akabri Magelang. Pada tahun 1970, Prabowo mendaftarkan diri ke Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974. Aku nggak suka kalau yang lelaki badannya tegap udah kayak kodok, nggak mau aku. Yang kayak gini-gini aku suka, kayak Abi kan gitu, dia fitness tapi badannya nggak terlalu yang kayak kodok gitu. Ada kan yang badannya kayak kodok gitu. Tau nggak kodok bangkong? Yang lagi kalau lagi kodok bangkong lagi begini. Yaitu Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hedi Prasetyo. Didit ini anaknya Pak Prabowo cuma satu doang, Didit ini ya. Nggak ada yang lain anak dia. Anaknya Pak Prabowo cuma Didit. Ya Allah, cuma Didit doang. Banyaklah duit Didit itu ya. Hah? Anak Pak Prabowo cuma Didit doang, nggak ada yang lain. Cuma satu doang. Pada tahun 1984, pernikahan Prabowo dan Titi Soeharto berakhir ketika memutuskan berpisah pada tahun 1998. Karir militer Prabowo terus meningkat. Pada tahun 1995, ia diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. 3 tahun kemudian, Maret 1998, Prabowo dilantik sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Setelah Soeharto lengser. Itu apa itu? Banyak kali pangkat-pangkat ini ya kan, Paskostrat lah, inilah itu, Mayor lah, Jenderal lah, Paskostrat lah. Itu udah tinggi kali itu, hah? Udah bisa udah setara apa itu, hah? Udah bisa jadi presiden. Lengser dari jabatan presiden pada Mei 1998. Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Ini gantengnya ya Allah. Ini tahun berapa ini? Perjalanan politik Prabowo Subianto dimulai pada 2004 ketika bergabung dengan Partai Golkar dan mengikuti konvensi calon presiden. Kemudian Prabowo bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo, Fadlizon, serta Muhdi PR mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra pada 6 Februari 2008. Pada 9 Mei 2008, Prabowo Subianto memutuskan masuk ke bursa Pilpres 2009 menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri yang didukung Gerindra, PDIP, dan beberapa partai lainnya. Pak Prabowo dia gini, kan Pak Prabowo benerin mic gitu ya, dia langsung gini, ya Allah centilnya matanya ya Allah Tuhan. Pak Prabowo centil Bu Mega ini ya, pas lagi benerin mic-nya gitu kan, ditengoknya langsung Pak Prabowo. Jeli kali matanya.
Pasangan Megawati dan Buncai, Prabowo kalah dari pasangan SBY dan Budiono yang melanjutkan masa pemerintahannya pada 2009 hingga 2014. Tapi aku kasih racun dulu. Prabowo mencalonkan diri kembali sebagai presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Pencalonan keduanya kembali menelan kekalahan dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Prabowo kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno. Baru aja kau sentuh dikit aja udah Sandiaga bibir kau kalah bongkar melawan penanah pasangan mati Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang menjabat pada periode 2019-2024. Biar cair. Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara. Enaknya cipokan dia oleh Tuhan, enaknya ya oleh Tuhan. Enak kali cipokannya Tuhan. Enak bener. Iya enaknya cipokannya. Lah. Iya enaknya cipokannya ya Tuhan. Ih, enak kali cipokannya loh. Nangkap bener tuh bibir. Ya Allah ya Tuhan. Enak kali cipok itu ya. Ya Allah. Sampai itu duduk perempuan terlena perempuan ya Allah Tuhan. Sampai ngelendot gitu lah udah. Diterkam langsung mulutnya. Enak kali cipokannya ya. Dapat, aku lebih suka nengok orang bule cipokan daripada Indonesia. Orang Indonesia cipokan geli aku nengoknya. Orang Indonesia kok dia cipokan geli aku. Ya kan? Geli gitu. Kok orang bule cantik cipokannya. Orang Indonesia enggak. Kayak ikan gitu. Kalau orang Indonesia cipokan geli aku lihatnya. Kalau bule enggak om. Romantis gitu ya. Sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo ditunjuk dan dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Prabowo Subianto kembali berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Pada 13 November 2023. Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024. Merdeka! Merdeka! Indonesia maju! Orang bule cipokannya enak gitu kita lihatnya. Romantis gitu ya Allah Tuhan. Naik semua tengkuk ini bulu kita kan. Mau Indonesia enggak? Congolnya yang dikasih, lidahnya dikasih. Orang bule kan bibir lidah masuk sama-sama gitu. Born to share. Aku geli cipokan sama Indonesia. Geli aku. Aku geli Unsere cipokan sama Beratung Indonesia. zu unseren energiesparenden Produkten. Auf Wunsch mit Lieferung und kostenloser Altgerätmitnahme. Erlebt. Let's go. Mediamarkt und Saturn. Gak mau aku cipokan sama orang Indonesia. Kenapa bunda geli aku? Aku gak mau mulut-mulut Indonesia. Aku mau mulut Putra bule. pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, siap bersaing dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia menjadi calon wakil presiden termuda. Siapa ini? Perjalanan hidup Gibran. Coba ya kita Gibran. Sejarah Dia pemilu di Gibran ini, Indonesia. Gibran. Seperti apa perjalanan hidupnya hingga masuk ke panggung politik. Simak kisahnya dalam Pemuda yang Kandidat. cerdas dan pintar, Gibran. Karena dia melongok, dia jual martabak ya. Di mana dia tuh? Dia jual martabak di mana? Dia penjual martabak ya padahalnya. Cuma jual martabak. Ya Allah, sayang bener ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja jadi? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin dia jadi ini? Jadi apa? Kok kenapa mesti jual martabak ya? Sayang kan sebenarnya banyak kepintaran dia di dunia politik. Ngapain jadi jual martabak ya? Ada aja Gibran ini. Jual martabak dia. Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung dari Dibayar berapa sama? Dibayar itil. Widodo dan Ngerti? Iriana. Dibayar itil aku. Sama bapak mama kok dibayar itil. 1 Oktober Ngerti? 1987. Dibayar itil aku Gibran tahu. memiliki 2 adik. Kayak gitu Kahiyang model Ayu pendukung dan Anies. Kaisang Pangarep. Hah? Kayak gitu pendukung Gibran Anies menjual menghabiskan fitnah. masa kecilnya di kota kelahirannya. Setiap kalau gua yang namanya pendukung Prabowo dihina, difitnah. Cair kata kau. SMP Negeri 1 Hah? Jakarta. Cair.
Itil mama kau yang cair bernanah. Gibran melanjutkan Bangsat sekolah kau, di anjing. Oxford Park Secondary School, Singapura. Sarap otak Studinya kau. berlanjut ke Management Development Politik Institute bikin of kau gila. Singapore atau MDIS. Politik bikin kau jahanam. Dan lulus pada tahun Mendukung 2007. presiden bikin kau gila, sarap. Kemudian fitnah kau. Gibran melanjutkan Apa itu yang program diajarin si research Anies? di University of Technology Sydney, Australia. Pantaslah Pak Anies Dan lulus begitu. pada tahun 2010. Memfitnah-fitnah. Karena pengikutnya seperti ini semua modelnya. Tinggal di luar negeri selama Ya. beberapa tahun, jauh dari keluarganya. Jangan jelek-jelekin Pak Anies. Itu di tahun Kalau misalnya Pak Anies menjual fitnah Pak Prabowo, katanya jual saudaranya, jangan ikutin. Berkembang biak, kayak gitu modelnya. Indonesia tahun 2010. Kayak gitu katanya pendukungnya Islam. Sang ayah tengah menanjak. Islam apa? Islam KTP? Dari wali kota Solo menjadi Islam apa? Gubernur DKI Jakarta. Pura-pura Islam. Hingga menjadi Presiden Republik Indonesia selama Gila kali 2 ini pendukung periode. Anies ini kadang-kadang ya. Saat itu menjual-jual fitnah lah, inilah. Setiap yang menyuarakan Prabowo dia memulai bisnis fitnah. catering bernama Sarap Cilik kau. Pari pada tahun 2010. Lalu bersama sang adik Kaisang Pangarep, Gibran mendirikan kafe Jual Markobar. fitnah, jual omongan. 11 Juni Aku 2015. mendukung Pak Prabowo. Dulu atau aku dukung Anies, kenapa kalian diam? Selvi Ananda, Kenapa kalian dukung? wanita yang pernah mengikuti Terus aku ajang berpindah Putra haluan, Putri Solo di tahun terus aku pindah 2009 pendukung, ini, memberikan geger. 2 anak. Geger otak yakni semuanya, Jack geger, Testina cemburu, Rendra sirik, dan dengki. Lala Lembah Mana. Hah, nggak suka aku pindah ke Prabowo. Di tahun 2018, Sarap kali, Gibran yang pesen nongkrong di mendirikan sini. startup berupa aplikasi yang Jembatan Ben menghubungkan Hill para sono. pekerja dengan Nongkrong di jembatan Ben Hill. Tahu kan? di tahun Depan yang kuburan. Gibran membangun Tahu kan bisnis jembatan Ben Hill? tradisional Sono. dan memperluas bisnis Nongkrong di kulinernya jembatan Ben Hill. dan mendirikan restoran yang Sarap menjual kan itu. rice bowl. Cair, bapak mama kau cair. Orang gue dukung, waktu gue ngedukung Pak Anies, kenapa kalian senang dan gembira? Terus kalau aku dukung Pak Prabowo, berpindah haluan karena capres, kena debat capres, kenapa? Hah? Kita dihadapin dengan tiga calon presiden yang kita nggak tahu. Ya, udah nggak ada pilihan lagi, tahu kau. Wajar kalau aku berubah-berubah kayak bunglon. Ngerti kau? Hari ini aku sama ini, hari ini sama besok sama siapa bunda? Besok nggak, aku buang semua undangan capres, nggak jadi aku milih. Ya, tapi sayang juga suaraku. Suaraku kan berguna. Nggak mau juga aku kayak gitu. Nggak mau aku egois. Ngapain aku mikirin pendukung Anies nyerang-nyerang gue langsung mundur? Nggak. Aku tinggal di Eropa ya. Setiap yang memfitnah-fitnah katanya kita apalah dicair, dibayar. Jangan-jangan kau yang dibayar. Iya. Mau ngebersih nama ya? Hah? Katanya kan begitu. Katanya banyak ini yang ngomong cair-cair ini adalah akun-akun bodong ini. Akun-akun sarap. Ya, akun-akun gila kau. Ya, nggak ada orangnya itu. Ya, robot semua itu, akun robot. Istilah katanya akun robot itu semua, nggak ada orangnya itu. Orangnya 1. Akunnya 1000. Ih, ngerinya. Setiap yang dukung Pak Prabowo selalu dibilang cair lah, dibayar lah. Itil mama kau yang dibayar. Mendaftarkan diri sebagai Itil mama kader kau yang PDI dibayar. Perjuangan. Lalap kau Di anjing. tahun 2020, Orang gue dukung tadinya gue dukung Pak Anies. Karena gue nggak kenal Pak Prabowo, gue nggak kenal Pak Ganjar. Ya udah dukung Pak Anies aja deh, nggak ada pilihan lagi. Nah ketika debat capres, aku lihat bagaimana Gibran. Ketika aku lihat debat capres, Gibran luar biasa. Dia cerdas di situ, pintar di situ dia. Ternyata dia paham dengan dunia politik dan ekonomi. Terus kalau aku berpindah pilihan, terus aku difitnah gitu, cair air baterai. Gila kalian pendukung Anies. Berhayal teruslah kalian seumur hidup. Gibran mendapatkan rekomendasi mendukung Anies dari tapi Ketua ngejelek-jelekan Umum Anies. Perjuangan untuk Model maju apa di itu? Pilkada Solo 2020. Gila kali ya, Gibran memfitnah-fitnah yang ya. dipasangkan dengan Teguh Orang dukung Pak Prakosa sebagai Prabowo. Kalau gue wakilnya, dukung, kalau tadinya gue dukung Pak Anies, tiba-tiba gue berpindah dukung Pak Prabowo, ya wajar dan dong. FX Suparjo. Namanya orang kan masih punya Di waktu tahun untuk berikutnya, memilih. ia resmi dilantik Kecuali menjadi kalau wali sekarang kota memilih Solo. langsung dicoblos, kan masih banyak waktu Gibran untuk menjadi memilih wali Pak kota Anies atau Pak termuda Prabowo dalam atau Pak sejarah kota Gibran. Solo, Masih bisa yakni kita di usia berpindah-pindah. 33 tahun. Makanya pakai otak kalau milih. Selama Gibran Jangan menjabat pakai wali dengkul. kota Solo, Sarap perekonomian kau. Purwakarta mengalami pertumbuhan. Dalam laporan Jual-jual Badan fitnah. Pusat Kayak gini Statistik pengikutnya Purwakarta Pak Anies tahun semua. 2022, Jual fitnah. pertumbuhan ekonomi Bilang-bilang cair-cair, bilang dibayar. 6,25%, lebih besar dari 2021, 4,01%. Kok Meski sempat ngeri-ngeri kali mengatakan ini. ketidaktertarik
Kayak gitu model pendukung Pak Anies. Hah? Serem kali ya terjun ke dunia politik, nyatanya Gibran lagi-lagi mengejutkan banyak pihak. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo. Lihat dong pendukung Pak Prabowo, anteng-anteng aja, damai-damai aja, nggak bikin ribut, nggak bikin kacau, nggak bikin itu sejuk lagi, ya. Kayaknya udah pantas aku udah masuk ke pendukungnya Pak Prabowo, ya, pantas kayaknya. Karena kayaknya memang pendukung Pak Prabowo ini di mana-mana aku tengok semuanya biasa-biasa aja, nggak banyak bacot, nggak banyak mulut, nggak jual fitnah, nggak menyebarkan berita hoax, nggak melintir, nggak mengiring opini, ya, nggak jual buntut kuda. Kayaknya aku memang harus orang baik ketemunya yang baik, orang jahat ketemunya orang jahat. Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kayaknya pendukung Pak Prabowo adem-adem ayem, di mana-mana gue lihat maju, komennya semua bagus-bagus, mendukung doang, 02, nggak ada banyak bacot lah segala macam, tetek anjing, teh babi. Raka sebagai calon wakil presiden. Lalap kali, memfitnah-fitnah. Aku tinggal di Jerman, Jokowi pun ya, aku udah cukup makan dari kerjaanku, nggak butuh aku jual diri. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Kau pikir aku mau menjual diriku hanya untuk pemilihan untuk dunia politik? Mempelacurkan diriku untuk memilih 25 Oktober lalu, hanya karena gara-gara pilih presiden langsung bikin kita jadi kayak gila gitu. Maju Sarap bakal calon wakil presiden 2024. Tenang saja, Pak Prabowo. Ya. Aku memilih Pak Prabowo atas dasar diri sendiri, atas dasar hati, ya. Dan aku berharap, ya, semoga Indonesia ini dipimpin orang yang baik, bukan orang yang munafik, bukan orang yang suka menjual-jual janji, bukan orang yang banyak mulut, ya. Ngerti? Aku ingin mencalonkan seorang presiden yang bertanggung jawab, yang bikin rakyat, ya. Nggak beda, nggak di depan lain, di belakang lain. Ngerti? Tenang saja, Pak. Ngerti? Saya sudah ada di sini. Aku mencari seorang pemimpin untuk rakyat Indonesia biar maju, biar sukses. Toh juga aku tinggal di luar negeri. Lalap mulutnya, cairnya. Cari berapa? Bayar ya. Penipu kau. Gila-gilaan ini pendukung Anies ini siap bersaing dalam kontestasi berlebih-lebihan 2024. Terlalu mendewakan, jual-jual fitnah. Kalau mau dukung Anies, dukung aja, nggak usah pakai ngejelek-jelekin Pak Anies sebagai pendukung. Lihat dong pendukung Pak Prabowo, anteng-anteng aja, santai-santai aja. Kami nggak ada kami ini. Ya kalau misalnya ketika Pak Anies itu nggak ada apa sih waktu itu dia bilang katanya barang second atau dia bilang katanya ngurusin tanah Pak Prabowo, itu wajar. Pendukung Pak Prabowo ngamuk. Kenapa Pak Anies mikirin tanah orang? Kok kalian pada ngamuk? Berpikir dong dengan akal yang sehat. Ini apa sih? Pikir tulang pipiku kok montok bener. Bunda jangan gitu dong. Aku nggak begitu. Tapi aku dipancing untuk emosi. Coba adem-adem aja. Coba nggak usah komen-komen kayak gitu. Pasti aku nggak ngomong. Ya, aku netral di sini. Aku memilih dengan kepalaku. Abisnya aku kerja lagi di Jerman. Nggak ada aku kerja di Indonesia. Jadi aku nggak main hati. Nggak ada aku main hati. Kecuali aku tinggal di Indonesia. Bolehlah aku main hati. Aku kan tinggal lagi pula ngapain main hati? Tahun ini kalian 5 tahun kalian sekarang milih Anies. 5 tahun ke depan kalian nggak tahu milih siapa. Ada lagi saingan Anies. Berubah lagi kalian memilihnya. Itu kan politik. Jadi bukan berarti kita bermusuhan, jual fitnah. Jangan dong begitu. Kalian kan milih Pak Anies. Nah kalau kalian lihat Pak Anies itu orang yang soleh, jangan kalian jual fitnah. Aku nggak peduli siapapun presidennya, karena aku cari makan di Jerman. Awalnya aku milih Pak Anies. Memang aku pilih Pak Anies awalnya. Ya, kukibarkan di mana-mana. Ku buat video-videonya aku milih Pak Anies. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lagi. Dan itu belum debat capres, belum debat.
Masih pemikiranku aja Pak Anies. Kenapa? Karena aku udah bisa, karena nggak ada pilihan di antara 3 ini. Di antara 3 ini tidak ada yang bisa aku pilih mana. Aku nggak kenal Pak Ganjar. Aku nggak tahu Pak Ganjar kerjanya bagaimana. Aku nggak tahu Pak Prabowo kerjanya seperti apa. Aku taunya Pak Anies ketika dia jadi gubernur Jakarta, cukup. Tapi ketika aku nengok debat capres, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, di situ aku memakai otakku. Karena aku masih bimbang. Belum pasti. Ya wajar kalau aku bimbang belum pasti, ya aku cari yang benar dong. Pak Anies nggak ada salahnya, Pak Prabowo semuanya nggak ada salah. Semua masing-masing punya kelebihan. Sarap kali ya. Cair. Ya ketika Pak Anies bilang, ketika kita debat capres, Pak Anies bilang katanya, sekarang gini, mau tanahnya Pak Prabowo itu sehektar-hektar, itu urusan tanah dia, itu privat. Ngapain diungkapkan di capres itu udah fatal buat aku. Ngurusin tanah Pak Prabowo, itu satu fatal. Kedua, dia melemahkan kinerja Pak Jokowi, dia melemahkan kerja Pak Prabowo dalam membeli barang-barang perang, yang second hand itu. Nggak ada masalah. Ya. Kan Pak Anies bilang gitu, dengan uang 700 triliun berapa tuh? 700 triliun katanya. Masa digunakan untuk beli barang second lah. Kenapa rupanya kalau masih bisa bahan pakai? Ternyata itu pun bohong, itu pun hoax. Di situ aku bertahan untuk memilih Pak Anies. Hah? Ya pasti aku berbalik lah. Aku nggak mau cari pemimpin yang pembohong. Aku mau cari pemimpin yang jujur, yang tidak menyebarkan hoax. Salahnya di mana? Buka mata kalian. Ini kita untuk cari pemimpin. Bukan cari yang omong kosong. Ini ngurusin rakyat, banyak uang di sana. Makanya berlomba-lomba pengen jadi presiden. Pakai otak kalian. Jadi kelihatan mana yang tulus, mana yang benar, mana yang gila harta. Lalap. Sampai ada video-video katanya, apa tuh kalimat yang istilah kata, kalau Allah menyayangi hambanya di muka bumi, maka malaikat menyayangi itu. Sampai Pak Anies bawa ke situ ngapain? Sampai segitu-gitunya. Belum lagi katanya kalau nggak milih Pak Anies masuk neraka, dikutuk jadi apa? Jadi batu ini, batu kerikil. Oh, pendukungnya model begitu. Reise beginnt. Itu yang apa namanya yang tim suksesnya Pak Anies. Tolong dong kasih tahu, jangan begitu kalau kita ngedukung Pak Anies, yang bijaksana aja, jadi bahan contoh. Begitu. Ditepis hal-hal yang begituan, ngomong di depan orang segitu banyak manusia, Allah gini bawa malaikat, bawa Allah, apa itu? Berlebih-lebihan. Ya, sedangkan pemimpin itu kalau bisa jangan jadi pemimpin. Karena ditakutkan di padang mahsyar. Enteng banget. Registrier dich kostenlos beim DM Familienprogramm. Yang gila agama gila bener, yang jual hoax bener. Wajar-wajar aja lah kalau untuk memilih presiden, jangan berlebih-lebihan. Jadi begini, sampai memfitnah lah pendukung Pak Prabowo, dibayar segala macam, kayak aku dibully, dihujat, difitnah. Fitnah kalian itu, ya, fitnah kalian itu bunga-bunga pahala buat aku. Ayo, fitnah lagi aku, biar banyak pahalaku. Ayo, fitnah aku. Ya, jadi butiran-butiran pahala buat aku. Fitnah, ayo. Nggak ada punya bukti, nggak punya bukti transaksi pembayaran apa segala macam, memfitnah aja kerjanya. Cair. Dengan alasan super influencer. Loh, pendukung Pak Anies banyak tuh artis. Banyak tuh influencer, dibayar juga itu. Hah? Itu pendukung Pak Anies tuh banyak tuh artis, kalangan artis. Yang hijrah itu, banyak itu. Pendukung Pak Anies yang baru-baru hijrah itu. Dibayar itu rupanya. Hah? Dibayar. Berapa bayar yang triliun? Hah? Banyak tuh pendukung Pak Anies, artis juga, banyak kan? Mentang-mentang kita pendukung Pak Prabowo dari influenza apa namanya itu influenza atau apa, kita dibayar. Pokoknya pendukung Pak Prabowo artis kebanyakan, itu banyak pendukung Pak Anies itu artis semua tuh. Dibayar nggak itu artis tuh, ha? Pak Anies juga banyak pendukungnya artis. Ustadz lagi, dibayar tuh ustadznya. Aku mau nanya sama kalian semua, pendukung Anies, dibayar nggak dia itu?
Nek darah aku jadinya. Sarap. Saya dari Gak pakai kecil otak. Kita ngedukung Pak Prabowo dari hati yang pendidiknya katanya kita cair. No, pendukung Pak Anies tuh banyak, no. Banyak itu. Ya, bermunculan tuh artis-artis tuh. Artis-artis yang hijrah itu. Bayar nggak di mereka? Bayar nggak tuh? Dibayar nggak itu? Bayar nggak itu? Berapa dibayar? Tanya sama mereka, bayar nggak itu? Jangan memfitnah pendukung Pak Prabowo dong. Lala pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo. Lala memfitnah-fitnah. Politik kok jadi jahat otaknya. Kok jadi kelakuannya kayak anjing. Menggonggong aja kerjanya. Kita tuh pesta demokrasi. Bukan pesta perperangan. Tapi kenapa pula ya kalau udah ada... Malas aku ngebahasnya, ribet. Gila berantem, gila marah. Lama-lama perang Indonesia tuh bunuh-bunuhan. Udah kayak negara timur. Sibuk. dibesarkan dan Kalau aku mau milih Pak Prabowo kena panggilan hati. Karena aku lihat kinerjanya bagus. Sebagai dia Menteri Pertanian nggak pernah korupsi. Dia kerja dengan benar. Walaupun dia beli barang second hand tapi bisa dipakai. Dan jangan difitnah. Ya. Jangan menjual fitnah. Tapi katanya pemimpin, kata kalian itu kan pendukung yang soleha. Apa topeng semua? Apa golongan orang munafik? Lalap ini. Sok merasa paling suci lah, inilah. Gak usah nongkrong di sinilah kalau nggak suka sama lab aku. Nongkrong sono, ya. Di Jatinegara sono, Kalimalang sana. Sekalian Taman Lawang, Jembatan Kuningan sono. Mancing ikan kalian. Dia repot bener. Aku milih Pak Prabowo. Aku ngedukung Pak Prabowo. Berawal dari Anies. Berputar arah aku. Alasannya apa Bunda? Ya alasannya karena aku kurang tadinya srek tapi tiba-tiba nggak srek. Kenapa? Karena kalimat Pak Anies. Karena aku mau cari pemimpin yang jujur. Aku ingin mencari pemimpin yang tidak menjual hoax. Tidak ngurusin tanah orang, tanah wakaf kayak tanah apa terserah. Ini fatal buat aku. Salah memilih aku ternyata. Balik lagi aku ke Prabowo, akhirnya aku berpindah haluan ke Prabowo. Di situ Prabowo nggak ngomongnya juga nggak, dia cuma nanya doang kemana uang itu. Pakai angin KTP segala macam lah. Itu udah mulai ragu aku di situ. Ketika Gibran mulai dihajar semuanya sama Gibran. Gibran cerdas. Terus kalau aku berpindah kenapa? Karena aku masih bingung milih yang mana. Kita dihadapi dengan 3 pilihan yang kita nggak tahu pilih yang siapa. Sama-sama semua sama punya kerjaan sendiri. Lalap, sibuk mikirin ini itu. Kalau aku mau milih Pak Anies itu hak aku dong. Itu kan hak kita. Ya, namanya negara demokrasi, negara demokrasi, negara konstitusi. Terus kalau aku menyuarakan suaraku, aku milih Pak Prabowo itu atas dasar hatiku. Selain aku nengok tampang dan wajahnya, aku nengok kerjanya dia, kelakuannya. Kenapa? Kenapa kalau aku milih Pak Prabowo? Kenapa? Takut aku jadi ibu negara. Takut jadi ibu negara. Pencet kalau jadi ibu negara, aku pencet nih yang apa ini, yang model-model ini ngomong, pencet kau. Aku jadi ibu negara ya, aku pencet kau. Kau pernah memfitnah aku ya? Jadi buser ya. Pak, tolong siapkan kapal tampung Mas. Ya, suruh dia kerja di pulau sono. Pulau mana Mbak? Pulau yang banyak ular-ular. Kejam aku. Yang model-model gini ku babat semuanya. Ku jejeli pakai rayap mulut kau. Pakai kepompong, pakai belatung mulut kau. Lalap. Kita mau dukung Pak Prabowo, ya biar kita dukung Pak Prabowo. Sibuk bener. Nanti pala-pala aku bongkar semua nanti yang ada. Udah diem. Aku pernah tuh nongkrong di salah satu forum yang pembahasan politik. Kenapa Bunda milih Pak Anies? Aku bilang aja ya pilihan. Tapi dia nggak becus waktu zaman Jakarta. Ya biar aja tuh nggak becus. Tapi siapa tahu dia berubah ketika jadi presiden. Tapi ketika capres, ternyata nggak berubah. Ya udah, aku nggak mau lagi milih. Dan nggak mau aku milih kalau pengikutnya begini semua. Nggak mau aku berkelompok sama pengikutnya Pak Anies yang model begini. Model sampah mulutnya. Sana ngorek sampah sana atau ngorek kuburan sana. Hitungin batu nisan.
Lalap bener. Suka-suka aja kalau ngomong. Makan tai ya? Makan tai. Membesarkan diri saya sebagai seorang pendekar, asar. Ya, aku seorang asar. kesatria. Lalap ini mikirin kalau kita ngedukung Pak Prabowo, kita nih wajar pimplang mau milih yang mana. Kan belum nyogok, belum nyoplos, belum nyucuk. Ya kalau kita kita bingung memilih siapa, tapi akhirnya kita harus mencari mana yang terbaik. Pak Anies pernah jadi gubernur Jakarta, toh juga nggak semua beres. Banyak pemborosan, banyak pengeluaran, sampai dipanggil KPK, masalah di Frankfurt 3 hari. Aku nggak ngejelek Pak Anies, tapi kita reality ngelihat kerjaan dia, tidak menjual-jual fitnah. Nah Pak Anies ngebilangnya Pak Prabowo katanya 700 triliun, padahal nggak ada segitu jumlah nilainya. Nah, coba kayak gitu modelnya. Sementara dia lupa, dia juga punya kelemahan ketika jadi gubernur. Bagaimana saat kampanyenya orang nggak dimandiin karena nggak memilih dia, itu didiamin sama dia, katanya udah dikirim surat teguran dan buktinya nggak ada. Kalau aku mau bahas politik habis dan aku babat. Ya, apa? Pak Anies kerja buat Jakarta, memang dia kerja, dia wajar digaji. Bukan berarti kalau Pak Anies buat Jakarta bagus aku langsung salut, ya enggak. Ya bangga, dia bisa membuat Jakarta, memperbaiki kotanya doang. Tapi masih banyak kan warga yang susah, masih banyak kan warga yang nggak dapat kamar mandi, masih banyak kan warga yang nggak bisa mandi, yang nggak ada WC disediain kemana? Kan dia sebagai gubernur. Ayo dong bentak tuh semua pada bentak dong yang namanya camat, capres, camat, kelurahan, Pak RT, Pak RW. Itu kan tugasnya Pak Anies sebagai gubernur. Bagaimana yang di atas, bagaimana yang di bawah. Kalau di atasnya nggak beres, di bawah juga nggak beres. Masih banyak itu rumah-rumah di pinggir sungai Ciliwung, masih banyak. Jangan cuma kotanya doang dibaikin, rakyatnya bagaimana? Kita nggak mau rakyat susah tapi kota bagus. Ngapain? Lihat dong Singapura. Di samping kotanya bagus, rakyatnya sudah sejahtera. Ini kotanya bagus tapi rakyatnya banyak juga susah makan. Lalap ini. Kalau aku mau milih Pak Prabowo, biarlah aku milih Pak Bro. Aku kasih kesempatan untuk dia jadi presiden. Seperti apa dia presiden? Itu hak aku dong. Lalap. Pak Anies juga kerja untuk Jakarta, tapi nggak sesempurna bener. Setiap pemimpin pasti punya kelemahan sendiri. Mereka bukan Tuhan, mereka manusia. Tapi bukan berarti kita iniin. Alasannya apa Bunda? Ya selama dia sebagai Menteri Pertahanan dia nggak ada korupsi. Dia kerja. Dia baru aja beli kapal pesawat Hercules. Dia baru aja ngantar bahan-bahan makanan ke Palestina. Dan dia juga beli barang-barang dari uangnya dari uang yang nggak jelas berapa itu yang dibilang Pak Anies tapi ternyata nggak benar jumlahnya. Berarti dia kerja dong. Nggak diem dong dia menyelamatin salah satu TKW Indonesia yang mau dibunuh di Malaysia, mau dihukum gantung. Dia belum jadi menteri itu. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Itu nyawa orang dibelanya. Ya, tidak ada yang bisa nggak ada yang bisa turun tangan. Akhirnya Pak Prabowo turun tangan menyelamatkan nyawa TKI yang mau dihukum mati di Malaysia itu. Itu lihat. Belum lagi dia membeli tanah yang ada urusan dengan sengketa tanah, akhirnya dia beli tanah itu. Jadi milik Indonesia. Pak Anies menjadi gubernur didukung dengan setulus-tulusnya dia mendukung sampai tanahnya pun digadekan. Alangkah baiknya Pak Prabowo, dia punya jejak baik. Terus nggak salahnya di mana kalau aku mendukung dia jadi presiden? Mungkin lebih baik lagi jadi presiden dia. Dia nggak gila harta, uangnya udah banyak. Dari kecil udah banyak duit. Ya nggak apa-apa dah aku milih mendukung dia. Toh juga dia dia masih punya kesempatan jadi presiden. Kenapa? Kalian dukung Anies, silahkan dukung Anies. Ganjar, silahkan dukung Ganjar. Ya, aku Prabowo. Damai, tentram, nyaman. Ya, minum madu. Bukan minum arak. Bukan minum hamar. Lagi gila jadi mabuk.
membela bangsa negara dan rakyat saya. Ya? Itu dari Aku mau sholat. Mau kudoakan Pak Prabowo jadi presiden. Hak aku itu. Mendingan kalian sholat. Doakan yang kalian dukung. Ayo. Doa siapa yang dikabulkan Tuhan? Doa aku apa doa kalian? Berdoa. Kalau kalian mau nilai Pak Anies, doakan dalam ibadah kalian. Sholat kalian. Doakan dia. Ya, mau sebut namanya silahkan. Tapi pada intinya doakan Indonesia itu. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah pemimpin yang baik untuk Indonesiaku. Pemimpin yang beramanah. Pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang adil dan peduli pada rakyat. Itu doaku. Ya, siapapun dia ya Allah. Tapi jika dia buruk, pemimpinnya munafik, pemimpinnya yang nggak bisa bertanggung jawab, tidak beramanah, gagalkan dia ya Allah. Itu permintaanku. Kenapa? Demi rakyat, demi masyarakat Indonesia. Itu doaku. Kenapa? Nggak aku sebut namanya. Ya, karena itu hanya Allah yang tahu. Kenapa? Boleh kan doa kayak gitu? Boleh. Ya, boleh kita berdoa. Kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. Ya, tidak penting agamanya apa, yang penting bertanggung jawab dia. Ya, percuma kalau pemimpinnya sholat tapi nggak bertanggung jawab. Untuk apa? Hah? Ngapain? Pemimpin yang sholat tapi nggak beramanah. Untuk apa? Hah? Habdu minallahnya bagus, habdu minasnya jelek. Urusan sama Allah dia bagus, urusan manusia dia buruk. Kalau bisa balance, nggak terlalu fanatik, nggak terlalu ini juga. Ya, aku berdoa. Ya, aku minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah pemimpin yang baik. Kabulkan doaku. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab, beramanah, peduli rakyat, jauhkan dari fitnah dajjal, ya, fitnah kubur, dajjal kubur, ya. Kalau itu hindari, ya, berdoa, kalian berdoa, doain presiden mana yang kalian dukung, doain. Kalau Pak Anies jadi presiden ya alhamdulillah, berarti doa aku terkabul, mendoakan seorang pemimpin yang baik. Karena aku berharap yang pemimpin yang baik bertanggung jawab. Kalau memang dikasihnya Pak Anies, berarti itulah yang benar. Kalau Prabowo, Pak Prabowo, kalau Ganjar ya Ganjar. Karena aku meminta doa seorang pemimpin. Kalau pemimpin yang munafik, gagalkan. Bagaimana Fir'aun katanya ceritanya. Fir'aun itu mau akhirnya ditenggelam. Itu nggak tahu entah benar atau enggak. Tapi bisa jadi, ya, ditenggelamkan oleh malaikat Jibril. Karena udah banyak kali dia udah banyak kali dosanya untuk menjadi Tuhan di muka bumi. Tenggelamkan. Nggak tahu lah ceritanya bagaimana itu. Hah? Aku minta sama Allah, karena Allah yang cuma tahu bagaimana hati Pak Anies, bagaimana hati Pak Prabowo, bagaimana hati Ganjar. Aku cuma minta sama Allah. Ya Allah, tunjukkanlah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, beramanah, yang mengerti dengan rakyatnya, yang adil dengan rakyatnya, bertanggung jawab dengan adilnya. Kalaupun dia nggak sempurna dalam bekerjanya, wajar, dia manusia. Nggak usah nonton lagi sana. Mau aku nengok kalian. Bye ya. Pokoknya Bunda dukung Bunda dukung Pak Prabowo. Udah gitu aja. Kalau Pak Anies jadi presiden gimana, Bun? Ya doain, dukung. Kalau Pak Anies jadi presiden, dukung. Jangan sebarkan hoax lagi. Dukung dia sampai 5 tahun ke depan. Kalau dia bagus, pilih lagi yang bagus. Kalau dia masih bagus, pilih lagi yang bagus. Yang penting dia bisa bertanggung jawab. Yang penting rakyat sukses. Jangan cuma ngomong, jangan cuma ngebacot, jangan cuma menunjukkan kepintaran dia, tapi ternyata kerjanya lalai. Makanya jangan sibuk aja nyari-nyari debat-debat. Ngerti nggak? Kita mau cari pemimpin yang kerja, bukan banyak bacot. Ya, berapa banyak penduduk Indonesia itu? Berapa itu banyak itu Indonesia itu? 300 juta penduduk. Hah? Bukan kayak ngurus anak ayam. Alangkah banyaknya manusia itu. Ya kalau dia bekerja dengan tidak perfect ya wajar, manusiawi. Ya kasih jabatan 30 tahun lah sana biar selesai. Tapi kan nggak boleh dua kali cukup. Dilanjutkan dengan yang lain. Ya, sekarang aku mendukung Pak Prabowo. Ya mungkin dia bisa ngelanjutin kerjaan Pak Jokowi dengan nggak mengeluarkan dana banyak, nggak mengeluarkan dana anggaran gede lagi. Kan udah tinggal ngelanjutin. Kalau perubahan mau perubahan, aku nggak tertarik dengan kalimat-kalimat perubahan apa yang mau dirubah Indonesia itu jadi seperti itu. Mau dirubah kayak apa? Hah? Mau kayak dunia planet?
menjadi di angkasa gitu. Mau dirubah apa? Udah berubah Indonesia itu dari tengok Indonesia sekarang dengan Indonesia zaman tahun 80-an. Udah berubah. Pola pikir yang perlu dirubah. Ya, pola pikir kalian yang perlu dirubah, bukan perekonomian, pola pikir. Ya, jangan jadi penghujat, penjual hoax. Ya, jangan suka membuli. Pola pikir yang dirubah. Apalagi yang perlu dirubah? Indonesia udah maju kok. Udah ada MRT, udah ada kereta api cepat, udah ada transportasi di mana-mana, udah ada yang namanya pembangunan, irigasi, bendungan air. Udah ada perubahan Indonesia. Udah ada buta mata kalian. Udah ada itu namanya kayak baling-baling di. Aku pun bangga sekarang Indonesia udah ada baling-baling tenaga listrik. Dulu mana ada tahun 80-an? Ada nggak tahun 80? Zaman Soeharto ada nggak? Nggak ada. Zaman SBY ada nggak? Nggak ada. Cuma di zaman Pak Jokowi. Jangan buta mata kalian. Sekarang Pak Prabowo melanjutkan kerjaan, mungkin dia melanjutin kerjaan Pak Jokowi yang belum selesai. Ya udah biarin aja. Kalian mau dukung Anies, silahkan dukung Anies. Pingin berubah, buatlah perubahan apa? Menjadi perubahan negara apa? Menjadi negara Singapura yang katanya Pak Amin katanya setiap provinsi dibuat setiap provinsi akan jadi lebih hebat dari kota Jakarta. Mau berapa banyak keluar biaya duit lagi? Udah hutang tambah hutang. Bye sana, mua aku. Bye.